Baik, pemirsa, pembahasan kita kali ini adalah tentang kesaksian dahsyatnya sholat tahajud. Ya, jadi ada beberapa orang yang berpengalaman sangat baik mengenai sholat tahajudnya ini. Masya Allah. Langsung kita lihat saja ya, sih ya. Boleh. Pemirsa, ini dia. Kesaksian dahsyatnya sholat tahajud. Sholat tahajud, sholat yang dilakukan pada sepertiga malam ini dapat dibilang salah satu sholat sunnah yang sangat mulia. Karena ketika malam datang dan di saat orang lain sedang tidur, tapi kita bangun untuk mengerjakannya, disitulah kita merasa bahwa Allah berada sangat dekat dengan kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Mungkin di antara umat muslim masih ada yang sulit untuk bangun sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi pernahkah Anda terbersit sedikit di pikiran kalian bahwa sholat tahajud itu banyak sekali manfaatnya bagi tubuh? Seperti melancarkan aliran darah dalam tubuh, membesarkan rongga paru-paru, dan pikiran pun terasa jauh lebih segar. Selain memiliki manfaat bagi tubuh, ternyata sholat tahajud punya keajaibannya tersendiri. Dan mungkin keajaiban ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengerjakannya. Ada banyak kisah-kisah yang sangat mengharukan di balik dahsyatnya sholat tahajud. Berikut kisah-kisahnya. Pemirsa, jika kita tidak terbiasa bangun pagi, dan jika sekalinya ia bangun, pasti badan akan terasa lemas dan mengantuk. Tak menampik, ini semua pun berimbas ke pekerjaan kita di pagi hari. Rasanya menjadi malas dan kurang tidur. Ya, hal inilah yang dirasakan oleh seorang anak muda yang tengah gelisah karena keesokan harinya mau interview di salah satu perusahaan. Kisah ini menceritakan di mana ada seorang nenek yang berniat baik untuk menasihati cucunya. Kemudian nenek tersebut menyuruh cucunya untuk sholat tahajud supaya dipermudah urusannya oleh Allah. Anak muda itu pun sholat tahajud, dilanjutkan dengan sholat subuh. Tapi apa daya, setelah sholat subuh anak muda tersebut tertidur kembali. Ketika ia membuka matanya, ia pun kaget bukan main karena jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi, sedangkan interview dimulai pukul 9 pagi. Dengan rasa kantuk yang teramat sangat, ia pun bergegas dan langsung naik bus. Setelah duduk di dalam bus, pemuda itu tertidur kembali hingga pada akhirnya ia melewati halte tempat dia turun. Namun anehnya, ketika ia turun ada seorang bapak-bapak datang menghampirinya dan bertanya mau pergi kemana. Pemuda itu pun menceritakan kisahnya di pagi hari dan bapak-bapak tersebut mengajak pemuda untuk pergi bersama-sama ke kantor yang dituju. Sesampainya di kantor, pemuda tersebut justru langsung diajak masuk ke dalam ruangan dan ternyata bapak-bapak itu adalah pemilik perusahaan tempat interviewnya pemuda tersebut. Sungguh, inilah kuasa Allah dan terjawabnya doa dari sholat tahajud, dan ia pun akhirnya langsung diterima oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada kisah yang terjadi pada tahun 1998. Ketika itu ada seorang lelaki yang mau melaksanakan pernikahan pada keesokan harinya. Tapi, malangnya ia mendapati cobaan yang cukup berat, di mana transport dan penginapan untuk penghulu belum juga dapat uangnya. Lelaki itu pun panik sampai pada akhirnya ia bertanya kepada ayahnya untuk memberikan solusi. Dan ketika bertanya kepada ayahnya, sang ayah hanya menyuruhnya untuk sholat tahajud sembari tersenyum. Dengan keadaan yang pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia sholat tahajud dan berdoa sampai terisak-isak. Pagi harinya, setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ketika buka pintu, ternyata ada salah satu pengurus masjid yang datang memberikan amplop. Amplop tersebut berupa sumbangan dari teman-teman dan pengurus masjid. Sungguh ketika itu Allah langsung menjawab semua doanya. Isi uang dari amplop tersebut persis dengan apa yang ia butuhkan untuk transportasi dan biaya penginapan. Hingga pada akhirnya pun lelaki tersebut menjalani pernikahannya dengan sukses dan bahagia. Masya Allah. Pemirsa, segala persoalan dan masalah yang kita hadapi di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki penyelesaiannya. Karena setiap persoalan yang ada, pastilah jawabannya sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan melalui sholat tahajud, jawaban itu diberikan secara jelas dan tak terkira. Dari kedua kisah ini,
semoga dapat menginspirasi kita semua, supaya jangan mudah menyerah atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Jika kita sudah berusaha namun tetap gagal, maka pasrah dan berserah diri saja kepada Allah, serta kerjakan sholat tahajud dan sholat 5 waktu. Maka insya Allah, Allah akan membantu kita dari hal yang tidak terduga. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini sering sekali terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya, Nu. Dalam keadaan kepepet, stuck banget, nggak tahu harus kayak gimana, berdoa, minta tolong sama Allah, tiba-tiba ada suatu hal yang menurut kita tidak masuk akal, tapi ternyata itu adalah jawabannya. Benar banget sih. Memang jadi memang tadi diceritakan kadang-kadang nggak masuk akal ya, ketika memang ada ya kisah yang tadi ada seorang pemuda yang benar-benar ingin mendapatkan pekerjaan dan neneknya hanya mengatakan sholat tahajud saja gitu. Setelah sholat subuh ketiduran. Makin waduh gimana nih kok malah sholat tahajud sholat subuh malah ketiduran gitu. Sampai di bis ketiduran lagi gitu. Dan memang kalau misal dipikir-pikir memang nggak masuk akal, akhirnya ketemu sama seseorang yang akhirnya membantu, ternyata orang tersebut adalah pemilik suatu perusahaan gitu. Akhirnya dia bisa bekerja di situ. Dan memang kita kalau kita tahu semua sih ya, Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuan hambanya tersebut gitu. Jadi memang ketika kita menghadapi masalah, yang kita lakukan adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus berikhtiar. Dan aku pernah baca sih ya, kalau misal kita mendapat suatu masalah, lebih baik kita jangan mengadu kepada siapapun sih. Ketika itu masalah membuat kita down gitu ya, jangan cerita kepada siapapun, tapi ceritakan hanya kepada Allah, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyerah dan pasti ada jalan keluarnya ya. Insyaallah. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.